Ingin tahu tentang apa yang dibawa oleh Jero Bima atau Ismaya Jaya, keseharian, pegangan-pegangan saya ketika menghadiri acara dan undangan kemanapun, apa sih yang dipegang oleh Jero Bima Ismaya Jaya? Tonton acara YouTube saya sampai tuntas agar tahu. Semoga ini menjadi cerita yang akan diceritakan ketika kita bertemu. Salam menyama, salam bersaudara, salam Kesatria Keris Bali dari Bali. Semoga Nusantara selalu jaya di alam semesta ini. Rahayu Soha. Salam Kesatria Keris Bali. Salam Rahayu. Hari ini spesial, saya akan mereview apa yang sering saya bawa keluar ketika saya terima undangan atau saya menghadiri undangan atau saya datang ke tempat-tempat ritual upacara sembahyang. Nah, banyak yang bertanya, Pak Jero, berapa sih punya tongkat? Pak Jero, apa sih yang dibawa? Nah, saya hari ini mau mengupas sedikit apa yang saya bawa ketika saya keluar, mumpung waktu senggang ini, mumpung waktu kosong, biar menjadi kenangan buat semua orang untuk melihat dan tahu. Kenangan juga buat anak-anak saya, ketika dia besar dia tahu bapaknya mau apa saja. Nah, inilah yang saya akan perkenalkan. Pertama adalah ketika awal saya sering bawa ini. Ketika saya maju di PDRI, ini yang sering saya bawa. Tongkat naga ini yang sering saya bawa, ini adalah tongkat naga Basuki. Saya bilang tongkat naga Basuki. Ini dapat bentuknya memang lekuk-lekuknya seperti naga. Ini yang saya bawa, dan ada senjata kerisnya nanti saya akan keluarkan seselitnya. Ini yang sering saya bawa dulu waktu maju saya di PDRI. Tongkat inilah yang sering saya bawa untuk maju di PDRI. Dan saya bawa keris, tapi kerisnya bukan ini. Ini keris terbaru ini yang saya bawa. Ini keris terbaru. Saya mengupas dari tongkat dulu. Ini yang saya sering bawa. Setelah ini yang sering saya bawa tongkat ini. Selanjutnya saya ketika bebas dari permasalahan yang kedua, saya seringkah pakai ini. Ini tongkat komando yang saya sering bawa. Dan ini ketika ke pura-pura, sekarang saya lebih sering bawanya beliau ke pura-pura. Ini lebih sering saya bawa ketika saya ada ritual acara sembahyang atau saya diundang adat. Ini yang saya ini yang saya bawa tongkat komandonya. Dan ketika untuk menghadiri acara-acara keris di Yayasan Kesatria Keris Bali, nah ini saya bawa. Ini tongkat komando ini yang saya bawa. Ini tongkat komando. Ini bahannya dari Santapuri. Umur kayunya konon ini ratusan tahun sudah umurnya, karena ini kayu langka. Jadi kayu langka dari Lombok. Ini yang saya pakai sebagai tongkat komando ketika saya menghadiri acara-acara Yayasan Kesatria Keris Bali. Inilah tongkatnya yang sering saya bawa, dan ini ada simbolnya. Ini saya yang bawa untuk tongkat komando. Dan ketika ada hari-hari yang dadakan spesial, ini tongkat yang kecil yang saya bawa. Ini juga bahannya sama dari Santapuri. Nah, ini pemberian dari bos saya, sahabat saya, tukar dengan saya punya ini tongkat komando. Ini yang sering bawa kalau dadakan, pakaiannya masih nyantai, pakaian bebas. Ini yang saya pegang untuk tongkat komando yang kecil. Nah, untuk senjata-senjata, keris ini keris yang saya bawa ketika acara yang tidak terlalu resmi atau acara santai. Ini yang saya bawa. Yang lebih sering yang sekarang saya bawa ini yang hasil karya dari Semeton Nyame, 55 orang yang ikut andil mengerjakan keris ini. Seselet ini yang saya bawa, 55 orang, berbagai macam warih atau marga dari berbagai macam marga. Kalau orang-orang yang luar Bali bilang marga, termasuk marga Keboiwo juga hadir, keturunan raja-raja, para kesatria, pasak, pandai, semuanya hadir untuk ikut memproses sehingga menjadi sebuah keris. Inilah yang sering saya bawa sekarang kerisnya. Padahal kalau dulu keris yang saya bawa adalah keris yang ini keris yang dulu. Ini saya udah museumkan. Inilah keris yang sering saya bawa. Nah, ini saya buka. Ini saya museumkan aja kerisnya. Ini konon keris ini zaman kerajaan Hayam Wuruk. Ini zaman kerajaan Hayam Wuruk. Ini looknya 3. Apa yang membuat saya tahu zaman kerajaan Hayam Wuruk? Dari emas ininya, emas kuningnya ini. Kuningnya ini pertanda zaman kerajaan Hayam Wuruk. Ini pegangan seselet ini. Ini yang dulu saya bawa sering
ketika saya maju di PD sama tongkat yang naga itu. Tapi karena sekarang saya udah mempunyai keris yang lain yang sering saya bawa, hasil dari banyak orang membuat dan saya ikut membuatnya, itu yang sering saya bawa. Ini saya museumkan dulu untuk menjadi kenangan. Ya suatu saat kalau acara-acara penting mungkin saya ingin membawa keris ini. Sebenarnya tongkat komando saya masih banyak punya, cuman yang menjadi sering yang saya bawa itu dibandingkan tongkat komando yang lain. Dan ada kalung, ini kalung yang biasa di rumah saya pakai. Ini kalung ini biasa saja. Ini yang sering saya pakai di rumah, ini biasa saja bagi orang biasa. Tapi kalau orang luar biasa mengertilah kalung ini ada sesuatu yang kisahnya menarik bagi saya sehingga saya jadikan kalung. Dan kalung yang lain ketika saya kundangan, nah ini kalung yang gede ini saya pakai. Ketika saya kundangan, ini yang saya pakai untuk menghadiri acara-acara kundangan. Ketika saya keluar, ini yang saya pakai ke luar rumah. Kalau dalam rumah, ini yang saya pakai yang kecil. Jadi ini kalau keluar rumah. Dan ini aksesoris saya, gelang juga saya sering pakai gelang naga. Ini saya pakai di tangan kalau saya udah keluar kundangan untuk keluar ke acara apa. Karena ya saya seneng aja, karena saya seneng, orang Bali itu seneng dengan sesuatu yang unik. Jadi itu yang sering saya pakai. Dan cincin ini cincin hari biasa saya. Ini hari-hari biasa saya hadir dari acara biasa. Ini acara-acara biasa, inilah cincin-cincin yang bervariasi saya pakai. Ini kalau saya runut 3 warna, ada hitam bawah, ada putih yang baju saya pakai, ada merah. Ini 3 warna yang sering di tangan saya kalau acara biasa. Ini tridatu, ada warna tridatu. Dan ini cincin-cincin yang seberang kiri tangan kiri saya. Ini acara biasa. Dan ini yang acara-acara spesial. Ini cincin-cincin acara spesial, termasuk salah satu cincin ada gambar keris. Ini blue sapphire, ininya bahannya ini ada gambar kerisnya. Kan terlihat ya sudah kerisnya. Dan ini cincin yang ada gambar gunung lah, Gunung Agung, Pulau Bali. Ini dia yang sering sudah saya videokan di YouTube saya kisah-kisahnya. Ini ada nomor 1 juga, ini ada angka 1, blue sapphire saya angka 1. Dan ini gambar dewa. Ini yang saya sering pakai ketika saya keluar kundangan. Di samping saya buat desain ini ikat pinggang. Nah ini ikat pinggang ini saya desain ketika saya di dalam penjara. Ketika saya di dalam melalui proses ujian, saya membuat desain untuk saya bisa pakai biar unik lah. Jadi bukan karena orang sakti atau orang hebat, tidak. Saya bukan orang sakti, orang hebat. Bukan Balian juga bukan. Tapi orang seni. Orang Bali itu kan identik dengan seninya. Saya menarik seninya. Kalau bilang orang preman, coba kita lihat begawan, kita lihat orang-orang Indonesia, pasti pakaiannya, aksesorisnya juga nggak kalah serem dengan saya. Inilah barang-barang yang saya sering pergunakan, jadi mengisi waktu untuk review, untuk menjadi catatan dan menjadi ingatan saya. Nanti sampai kapanpun akan saya tonton video ini untuk mengingat apa sih yang dulu menyertai saya. Kira-kira itulah apa yang saya mau kupas hari ini. Mohon selalu tonton acara YouTube saya. Mohon selalu like, dan yang belum melakukan subscribe untuk tetap mengetahui channel siaran, mohon ditekan tulisan subscribe dan loncengnya, di situ lebih menyamus. Salam Kesatria Keris Bali Rahayu.